Dan sepertinya ada yang janggal soal penyelidikan kasus kematian korban. Soalnya sebelumnya korban sempat manggung terlebih dahulu, dan Suster Sekar juga sempat melihat suami korban di belakang panggung sedang memaksa korban untuk tetap perform, bernyanyi. Sedangkan saat itu korban sudah tidak diperbolehkan untuk bernyanyi, Komandan, karena korban sedang hamil. Hei, kamu udah coba panggil suami korban? Kita harus integrasi. Siap, sudah, Komandan. Oke, kalau gitu kita tinggal harus menunggu. Karena bagaimanapun kita butuh hasil keterangan dari dia. Siap, Dan. Kalau gitu saya permisi ya, Dan. Terima kasih. Mas ini suaminya Mbak Siti kan? Oh, iya, suster. Suster, jasad yang ditemukan itu beneran istri saya. Siapa yang tega ngebunuh istri saya? Siti, ya ampun Siti. Kenapa kamu cepat ini ninggalin saya dan calon anak kita? Aku bisa mengenali perbedaan antara tangisan berduka dan tangisan pura-pura. Tapi kali ini Mas Najib melakukannya dengan nyaris sempurna. Iya Mas Najib, saya yang nemuin jenazahnya Siti di lokasi. Dan sekarang lagi dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Mas, kamu yang sabar ya, Mas. Mungkin ini tuh emang udah takdirnya Siti, Mas. Kamu harus ikhlas. Kamu doain aja biar Siti itu tenang di alam sana, Mas. Entah kenapa aku nangkep seperti ada yang enggak sama tatapannya Rara. Apa dia terlibat ya dalam kematian Mbak Siti? Suster, maaf izin. Kami mau masuk dulu untuk memenuhi panggilan polisi. Silakan Mas. Gimana bisa seorang suami yang baru kehilangan istrinya kelihatan begitu dekat sama perempuan lain? Baik, Mas Najib. Saya perlu tahu, kapan terakhir kali Mas Najib ketemu sama istri? Tadi sore, Pak. Tapi ya, istri saya sempat ngambek sama saya, terus katanya dia mau pulang sendiri, Pak. Istri Mas Najib sempat ngambek dan mau pulang sendiri. Iya, Pak. Atas dasar apa, Mas? Apa sebelumnya ada pertengkaran? Oh, enggak, Pak. Ya, mungkin ya itu cuman bawaan bayi aja, Pak. Ya memang istri saya akhir-akhir ini sering marah-marah, Pak. Kadang kalau misalnya saya ngomong sedikit aja, terus dia malah nangis. Ya saya pikir ya itu bawaan bayi, saya biarin aja, Pak. Oke, kita sama-sama tahu di sini bahwa istri Mas Najib, Mbak Siti dalam kondisi hamil. Dan bahkan saya juga dengar nggak boleh kerja dulu sebelumnya. Tapi yang saya bingung adalah kenapa tiba-tiba Mas Najib suruh Mbak Siti untuk nyanyi. Artinya kan sama aja bekerja. Oh, enggak, Pak. Enggak, Pak. Bukan saya yang nyuruh nyanyi, Pak. Tapi memang istri saya yang dia bilang dia bisa untuk nyanyi. Ya, mungkin dia takut kalau misalnya dia nggak nyanyi, dia balikin uang ke panitia, Pak. Sedangkan uangnya itu udah dipakai sama dia. Saya jadi serba salah, Pak. Betul, Pak. Apa yang dibilang sama Mas Najib itu betul. Saya saksinya, Pak. Saya melihat sendiri kalau Mas Najib itu melarang istrinya untuk bekerja. Tapi emang Mbak Sitinya yang maksa pengen kerja, Pak. Terus tiba-tiba perutnya sakit, makanya dia pulang duluan. Saya juga nggak nyangka bakalan seperti ini, Pak.
Sabar ya Mas. Ya. Maaf ya, Mbak Rara sama Mas Najib. Mungkin agak sensitif. Tapi saya perlu tahu ada hubungan apa di antara kalian berdua. Sarah ini sahabatnya istri saya, Pak. Dia juga asisten istri saya yang ngatur jadwal dan sebagainya gitu, Pak. Sahabat sekaligus asisten. Betul Pak. Oke. Saya pikir sementara cukup sampai di sini. Tapi saya harap juga kalian bisa bekerja sama dengan baik. Jika sewaktu-waktu nanti ke depannya kami membutuhkan keterangan tambahan dari kalian berdua. Pak, maaf Pak. Ini sebenarnya istri saya meninggalnya kenapa, Pak? Kok lukanya bisa separah itu, Pak? Dugaan sementara mengarah pada begal ataupun perampokan. Tapi ini belum pasti, Mas Najib. Kami butuh hasil otopsi untuk bisa memastikan dan memberikan jawabannya. Ya ampun. Sabar ya Mas. Pak, tolong cari pelakunya dan tangkap dia, Pak. Yang ngebunuh istri saya, Pak. Udah Mas, udah. Yang sabar ya kamu. Ini bukan salah kamu Mas. Ya. Saya harap Mas Najib bisa sabar dan tenang. Percayakan sama pihak kepolisian. Saya berjanji untuk mengusahakan yang terbaik. Dan saya janji saya akan tangkap pelakunya. Aku berhasil mengecoh polisi. Kematian Siti sekarang menjadi seperti dibegal. Siti, maafkan aku. Aku janji, aku akan cari siapa pelaku yang tega melakukan ini. Mas, kamu yang sabar ya Mas. Biar Siti itu tenang di sana Mas. Beh, Najib sama Rara itu terlalu dekat untuk ukuran seorang teman istrinya yang baru meninggal. Gimana? Menurut lu yakin suaminya beneran sedih? Yakin sih iya, sedih. Cuma kayak aneh aja gitu, Beh. Nangisnya lebay, terus kosong. Mas, aku pulang dulu ya. Siti, Mas, Siti. kamu kenapa? Enggak apa-apa. Aku kan merasa sedih aja kehilangan Siti. Mas, kita pulang aja yuk Mas. Kan kita juga harus nyiapin tahlilan buat Siti loh Mas. Kita pulang yuk. Siti. Ayo Mas. Suster, terima kasih ya udah datang ke pemakaman istri saya. Saya harus pulang untuk nyiapin tahlilan. Sekali lagi terima kasih. Siti. Kami duluan. Ayo, Mas. Bang, saya ngerasa ada yang janggal deh. Kayaknya mereka tuh cuma pura-pura. Gua juga mikirnya begitu. Lu ingat gak? Arwahnya Siti waktu itu nunjukin dia dibuang. Tapi diem aja kan. Iya, Bang. Dia nunjukin tempat kejadiannya, tapi dia nggak ngomong siapa pelakunya. Aneh ya. Kalau dia mati yang gak wajar, dia kan pasti minta tolong. Tapi kayaknya
Ini dia cuma minta jasadnya dikubur dengan layak. Mungkin dia udah capek, Bang. Dia cuma mau tenang. Tapi Mas Satria bilang ini tuh kasus pembegalan sih. Tapi kok saya nggak yakin ya, Bang. Kenapa? Nah iya, kalau kalungnya emang beneran dijambret. Cuma pas saya lihat jenazahnya, itu kayak dulu kalebang, Bang. Terlalu rapi untuk korban begal. Kayaknya semuanya udah diatur deh, Bang. Laras! Kamu tuh Laras kan? Ya kamu ngaku deh. Udah cukup dramanya, capek tau nggak? Kenapa emangnya kalau aku laras? Kaget kalau aku masih hidup? Karena aku ini nggak bodoh. Semua orang juga tahu kali. Gerak-gerik kamu, body language kamu, cara kamu ngomong, cara kamu berpakaian, style kamu, itu tuh Laras banget kali. Kalau emang aku laras, kamu apa sih? Kalau ternyata kamu emang Laras, kita bisa bersaing secara sehat buat dapetin Satria. Habisnya aku capek kali. Selama ini bersaing sama bayangan yang katanya udah mati. Dan kalau kamu bukan Laras, kasihan banget sih kamu. Sampai bela-belain, pura-pura jadi orang mati, terus pura-pura hidup lagi buat dapetin hatinya Satria. Hati-hati kalau ngomong ya, Bel. Jaga mulut kamu. Ada sesuatu yang kamu gak ngerti. Dan sebaiknya kamu gak usah tahu. Untung aja aku gak pancing. Tapi kalau dia beraksi kayak gitu, berarti dia bukan Laras dong. Atau justru dia emang sengaja mau jadi Laras. Sekar, Laras, Laras, Sekar. Ya ampun, capek banget deh mikirin dia. Mas, Ya, tadi di pemakaman kenapa? Kok muka kamu kayak kaget gitu? Ada apa? aku tadi lihat salah satu pelayan itu Siti. Gak mungkin kali, Mas. Kamu tuh salah lihat aja. Iya, mungkin ya aku cuman halu. Terus sekarang kenapa? Kok muka kamu kayak mikir gitu, kayak lagi khawatir sesuatu? Enggak, gini Ra. Nih. Aku ini masih stres mikirin kematian Siti. Aku takutnya polisi itu nuduh aku yang ngebunuh Siti, yang ngebuang Siti, yang nabrak Siti. Mas, udah lah Mas, kamu gak usah khawatir. Aku percaya kok polisi itu pasti percaya kalau Siti itu meninggal karena dibegal, terus mayatnya dibuang. Udah. Iya. Oh iya Mas, aku bisa kok gantiin semua jadwal manggungnya Siti. Aku juga mau jadi penyanyi Mas. Aku bisa nyanyi kok. Oke. Boleh juga. Nah, kebetulan ntar malam ada pertunjukan, ya kamu yang gantiin Siti nyanyi ya. Serius Mas? Ya. Makasih ya Mas. Malam, Bang. Lagi pada ngumpul. Iya. Kok nggak ada ceweknya? Mau saya temenin? Boleh? Ya, boleh. Kita goyang bareng-bareng yuk.